Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kita jumpa lagi dalam mata kuliah Filsafat Pendidikan. Hari ini Waalaikumsalam. sebelum kita mulai, marilah kita membaca doa yang sederhana. Bismillahirrahmanirrahim. Bizidni ilma warzuqni. Oke, ini sudah ada 22 peserta. Baik, kita mulai langsung. Saya akan menampilkan materi kita hari ini, yaitu tentang filsafat pendidikan perennialisme atau filsafat pendidikan perennialisme. Oke, sebelum kita bahas ini, saya sampaikan dulu apa itu konsep dari perennialisme. Suara saya kedengaran jelas? Jelas, Pak. Jelas. Perennialisme ini adalah salah satu aliran filsafat ya, yang kemudian diadopsi ke dalam aliran filsafat pendidikan, baik pendidikan umum maupun pendidikan Islam. Nah, perennialisme itu berasal dari kata perennial yang artinya kekal atau abadi. Maksudnya apa? Maksudnya hal-hal yang bersifat kekal, hal-hal yang bersifat abadi, contohnya seperti wahyu misalnya, atau hal-hal yang kalau orang dulu, zaman kuno dulu, mereka menganggap nilai-nilai yang berasal dari dewa-dewa, nilai-nilai yang berasal dari mitos-mitos. Nah, kalau sekarang itu lebih tepatnya kepada hal-hal yang bersifat kekal seperti wahyu gitu ya. Entah itu nilai-nilai, entah itu pengetahuan, entah itu kebenaran yang bersumber dari wahyu. Nah, perennialisme ini lahir ya atas reaksi terhadap gerakan progresivisme. Jadi perennialisme di sini, meskipun aliran ini sudah lama gitu ya, munculnya itu sebagai akibat dari, bukan sebagai akibat sih, sebenarnya perennialisme ini adalah sudah ada ya sejak ataupun berbarengan dengan progresivisme itu, tetapi perennialisme ini kebalikan dari progresivisme, di mana kalau progresivisme itu menghendaki hal-hal baru dalam segala hal, termasuk dalam dunia pendidikan, baik itu pengetahuannya, ataupun nilai-nilai dalam pendidikan itu sendiri haruslah hal-hal yang baru. Tetapi bagi perennialisme itu nilai-nilai maupun pengetahuan dan kebenaran itu harus berpijak kepada hal-hal yang lama, hal-hal yang abadi, seperti nilai-nilai ataupun pengetahuan-pengetahuan atau kebenaran-kebenaran yang bersumber dari wahyu. Perennialisme memandang perennialisme, mohon maaf barusan ada gangguan. Perennialisme memandang dunia saat ini kacau, ya, baik dari moral, sosial, kultural, dan lain-lain. Maka solusinya adalah kembali pada prinsip dan nilai umum yang lama, yang ideal. Ya, kembali pada prinsip dan nilai-nilai moral, nilai-nilai sosial, nilai kultural, nilai kebenaran, nilai pengetahuan, dan lain sebagainya itu kepada prinsip-prinsip umum nilai lama, di mana nilai-nilai ini tentu bersumber pada nilai-nilai universal seperti yang bersumber dari Tuhan, seperti wahyu dan lain sebagainya. Oke. Yang ideal ya, menurut perennialisme itu adalah nilai-nilai pengetahuan, kemudian nilai budaya atau norma yang bersifat abadi dan terbukti baik bagi kehidupan manusia di masa lalu. Dan nilai-nilai yang abadi, yang bersifat abadi dan terbukti baik itu adalah ya lebih tepatnya bersumber pada
nilai-nilai yang bersumber dari yang kekal, yaitu Tuhan, yaitu seperti wahyu gitu ya. Nah, dalam perspektif perennialisme itu, pendidikan merupakan alat ya, merupakan instrumen dalam rangka menginternalisasikan nilai-nilai yang bersumber dari wahyu itu, dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mengembalikan manusia pada kondisi yang baik gitu ya. Karena perennialisme menganggap bahwa saat ini dari sisi moral, sosial, kultural itu kacau gitu ya. Kurang bagus ya bagi kehidupan manusia itu sendiri. Maka menurut perennialisme yang terbaik itu adalah dengan pendidikan itu, pendidikan dijadikan sebagai alat dalam rangka untuk menanamkan nilai-nilai universal yang berasal dari wahyu itu kepada peserta didik. Dalam rangka apa? Dalam rangka agar peserta didik itu bisa hidup dengan baik, dengan benar gitu ya. Sehingga secara moral, secara sosial itu tidak ada problem lagi di masyarakat ya, di masyarakat saat ini. Nah, dalam perspektif perennialisme, tujuan pendidikan itu adalah dalam rangka untuk menumbuhkan jiwa yang rasional, di mana rasio itu adalah kodrat manusia, dan dengan rasio itu manusia sebenarnya mampu menemukan prinsip-prinsip kebenaran tentang kenyataan ya, di mana sumbernya itu bersumber dari nilai-nilai abadi, yaitu nilai-nilai seperti wahyu tadi ya. Sekali lagi saya jelaskan bahwa tujuan pendidikan dalam perspektif perennialisme itu adalah dalam rangka menumbuhkan jiwa yang rasional, menumbuhkan menumbuhkan kemampuan logika, kemampuan berpikir yang kritis, tetapi kemampuan berpikir kritisnya itu tetap berpijak pada nilai-nilai wahyu, ya, nilai-nilai yang abadi tadi. Oke. Menurut pandangan perennialisme, manusia itu adalah makhluk yang bersifat rasional. Dia memiliki prinsip, memiliki kesadaran, sekaligus memiliki kebebasan untuk bertindak. Meski demikian, karena justru manusia itu memiliki rasio, memiliki kesadaran, dan memiliki kebebasan untuk bertindak, maka bisa jadi manusia itu salah arah gitu ya. Bisa jadi salah dalam menggunakan logikanya, menggunakan akalnya. Bisa jadi salah menggunakan kesadarannya itu, bisa juga salah dalam menggunakan kebebasan yang menjadi kodratnya. Maka dalam rangka agar tidak keliru dalam menggunakan logika, dalam menggunakan kesadaran, menggunakan kebebasannya, itu manusia harus diarahkan pada mencari kebenaran yang abadi, bukan kebenaran yang sementara. Kebenaran yang abadi itu dapat diperoleh dengan latihan intelektual yang menyebabkan pikiran menjadi teratur. Jadi latihan intelektual. Yang namanya latihan intelektual tentu akan dihadapkan pada bahwa mungkin sesekali kita akan berpikir dengan cara yang keliru ya. Mungkin sesekali kita akan menggunakan akal kita dengan cara yang keliru, tetapi sepanjang kita terus melakukan latihan-latihan, maka latihan-latihan menggunakan pikiran itu akan menyebabkan pikiran kita menjadi teratur dan menjadi terarah. Dan ketika pikiran kita menjadi teratur dan terarah itu, kita akan lebih dekat pada penemuan kebenaran yang hakiki. Nah, jadi seperti itu ya menurut perennialisme. Perennialisme ini sebenarnya adalah konsep yang lama ya, yang dipengaruhi oleh pemikiran para tokoh seperti Plato, Aristoteles, dan Thomas Aquinas. Kalau Plato sendiri dalam
dalam pandangannya secara ontologis mengenai ilmu pengetahuan, bahwa ilmu pengetahuan dan nilai itu, ya, nilai kebaikan, nilai kebenaran, itu merupakan manifestasi, ya, merupakan hukum universal abadi dan ada, gitu ya. Jadi kebenaran universal itu mesti ada menurut Plato, sehingga keterlibatan atau interaksi sosial kita hanya mungkin, ya, interaksi sosial kita itu bisa menjadi benar, bisa menjadi baik bila, ya, sesuatu yang ideal, sesuatu yang abadi itu menjadi tolak ukur, ya, sebagai asas normatif dalam semua aspek kehidupan. Maksudnya ketertiban sosial itu, ya, sosial kultural itu akan menjadi tertib, menjadi teratur, menjadi baik, ya. Kehidupan manusia itu akan menjadi baik kalau, menurut Plato ini, kalau moralitas manusia itu didasarkan, bukan hanya moral, ya, tetapi dalam mencari pengetahuan, dalam berinteraksi, dalam bermuamalah, konsep Islam. Dalam bermuamalah itu yang dijadikan tolak ukur itu adalah nilai-nilai universal. Nilai-nilai universal yang dijadikan landasan untuk bermuamalah. Kalau dalam Islam berarti, dalam perspektif Plato berarti, ya, bahwa ketertiban sosial itu akan tercipta jika wahyu itu dijadikan patokan dalam bermuamalah. Wahyu itu, nilai-nilai dalam wahyu itu dijadikan patokan dalam mencari kebenaran, seperti itu. Menurut Plato, manusia itu secara kodrat memiliki 3 potensi, yaitu nafsu, kemauan, dan akal. Nafsu, kemauan, dan akal. Nah, program pendidikan yang ideal menurut Plato itu adalah harus menumbuh kembangkan ketiga potensi tadi. Potensi nafsu, potensi kemauan, dan potensi akal. Loh, kok bisa nafsu harus dikembangkan? Maksud dikembangkan di sini ada harus selaras antara ketiga potensi itu, antara nafsu, kemauan, dan akal. Karena nafsu itu akan menyebabkan dorongan-dorongan pada manusia. Maka nafsu itu harus diarahkan pada hal-hal yang positif, gitu ya. Jadi nafsu itu tidak selamanya tidak baik, ya. Ada nafsu-nafsu yang harus diarahkan, harus diselaraskan dengan kemauan dan juga dengan akal. Jadi nafsu itu tidak berdiri sendiri, dia harus diselaraskan dengan akal juga, gitu ya. Dan dalam perspektif Plato, akal itu menjadi hal yang utama bagi manusia. Akal itu harus menjadi pemimpin terhadap nafsu, terhadap kemauan. Ini dalam perspektif Plato. Sehingga ketika akal menjadi pemimpin bagi nafsu, maka nafsu itu akan terorganisir, akan teratur, ya. Akan teratur sehingga hidup manusia itu menjadi benar, gitu ya. Ya, kalau saya katakan bahwa tadi yang namanya nafsu itu tidak selamanya negatif, ya. Ya, contoh sederhananya adalah nafsu makan, gitu ya, nafsu minum dan lain sebagainya. Itu adalah hal-hal yang sederhana yang itu berkaitan dengan nafsu, gitu ya. Kalau kemauan, ya tentu adalah keinginan-keinginan manusia, keinginan primer maupun keinginan yang tersier. Nah, itu adalah bagian dari kemauan manusia itu sendiri. Dan sementara akal itu sendiri adalah instrumen manusia dalam menyadari akan hal-hal sekitarnya dan juga dalam memikirkan, ya, tentang keberadaannya, tentang hal-hal yang baik dan buruk, benar salah, dan seterusnya. Nah, ide Plato tentang kebenaran universal, tentang kodrat manusia yang terdiri dari 3 hal tadi, itu kemudian dikembangkan oleh Aristoteles, di mana menurut Aristoteles tujuan pendidikan itu adalah dalam rangka mengembangkan aspek fisik, intelektual, dan emosional. Emosional itu berkaitan dengan nafsu, kemauan, ya. Fisik itu juga berkaitan dengan nafsu dan kemauan. Sementara intelektual itu berkaitan dengan
akal. Nah, sama dengan Plato ya, menurut Aristoteles ketiga hal itu, fisik, intelektual, dan emosional itu harus dikembangkan secara seimbang, bulat dan total. Tidak boleh ada yang salah satunya sangat didahulukan gitu ya, sangat diutamakan gitu ya. Nah, seperti halnya pendapat Plato tadi, nafsu, kemauan, dan akal itu harus seimbang. Harus seimbang, tidak boleh ada yang terlalu dilebih-lebihkan ya, karena akal tanpa kemauan itu akan berakibat fatal gitu, akan berakibat fatal. Contoh sederhananya adalah banyak orang yang pinter tetapi secara emosional dia tidak memiliki kecerdasan emosional, sehingga dia hanya pinter saja, dan tentunya dengan kepintarannya dia bisa saja membuat kerusakan-kerusakan. Di sekitar kita misalnya di pemerintahan misalnya, banyak orang-orang pintar di sana tetapi karena kurang memiliki kecerdasan spiritual atau kecerdasan emosional yang baik juga, maka mereka berani melakukan tindakan korupsi ya, dengan meskipun mereka pintar gitu ya. Maka semua itu harus seimbang. Akalnya harus seimbang, emosionalnya harus seimbang, spiritualnya juga harus seimbang. Ini yang diinginkan oleh Plato maupun Aristoteles tersebut. Sementara tokoh lainnya adalah Thomas Aquinas, bahwa prinsip dari tujuan pendidikan itu adalah usaha mewujudkan potensi yang ada dalam diri manusia, itu aktif dan aktual. Aktif dan aktual. Aktif di sini adalah semua potensi tadi, potensi ruh, potensi akal, potensi fisik itu aktif gitu ya. Dan aktual itu artinya akal, pikiran, dan emosional itu harus harus disesuaikan dengan kondisi situasi ya, dengan situasi dan kondisi. Artinya harus sesuai dengan perkembangan zaman. Bahwa pengetahuan dan wawasan kita itu harus selalu di-upgrade sesuai dengan kondisi sosial kita, kondisi politik kita, kondisi pengetahuan yang berkembang, dan seterusnya. Itu harus aktif dan aktual. Jadi harus tujuan pendidikan itu harus mengarah kepada pengembangan potensi atau kompetensi siswa atau potensi peserta didik itu menjadi lebih aktif dan menjadi aktual. Oleh karenanya, peran utama guru menurut Thomas Aquinas itu adalah memberi bantuan kepada anak agar anak itu bisa berpikir secara jelas, secara rasional, dan mampu mengembangkan potensi yang ada pada diri anak tersebut. Nah, sementara pada peserta didik diharapkan mereka mampu mengenal karya-karya yang menjadi landasan pengembangan mental ya, spiritual, dan juga intelektual. Nah, jadi mereka peserta didik ini diharapkan mampu mengenal dan mengembangkan. Dengan demikian maksud dari sini adalah diharapkan peserta didik itu mampu mengenali dan memahami pengetahuan-pengetahuan seperti bahasa, sastra, sejarah, filsafat, ekonomi, matematika, ilmu alam, ilmu sosial, dan lain sebagainya. Itu diharapkan mampu mengenali itu, dan tentu sesuai dengan kecenderungan masing-masing siswa. Kalau siswa ada yang cenderung kepada sejarah, ya silakan kenali tokoh-tokoh sejarahnya, kenali pemikiran-pemikiran besar mereka, dan ambil nilai-nilai positif dari pemikiran-pemikiran para tokoh tersebut. Kalau ada yang senang di matematika, ya silakan pelajari matematika itu, pelajari tokoh-tokohnya siapa, pelajari pemikiran-pemikiran mereka, dan tentunya gitu ya. Kalau kemudian dikontekskan ke dalam pendidikan Islam, maka tentu semua ilmu-ilmu pengetahuan itu harus diselaraskan dengan nilai-nilai Islam, di mana dalam Islam nilai yang paling utama itu adalah ibadah, bahwa upaya kita dalam mengenali pemikiran-pemikiran para tokoh
meskipun tokoh barat ataupun tokoh siapapun itu memahami ilmu pengetahuan mereka, memahami kebenaran-kebenaran yang mereka tawarkan itu dalam rangka ibadah, ya, dalam rangka ibadah, karena perennialisme itu sangat menjunjung tinggi nilai-nilai universal, dan nilai universal dalam Islam itu sendiri adalah nilai-nilai Islam itu sendiri, nilai-nilai yang bersumber dari wahyu. Oke. Apa keuntungan dari kita memahami dan mengenali pemikiran para tokoh tadi, dan apa juga keuntungan dari kita memahami wahyu? Nah, dengan mengetahui pikiran dan temuan para ahli ataupun dengan mengetahui wahyu, maka peserta didik atau siswa memiliki minimal dua keuntungan. Yang pertama adalah mengetahui kejadian masa lampau yang telah dipikirkan oleh orang-orang besar, gitu ya. Dan yang kedua, memikirkan peristiwa-peristiwa penting dan karya tokoh tersebut untuk diri sendiri dalam rangka sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan ilmu pengetahuan lebih lanjut oleh kita sebagai peserta didik. Implikasinya dalam dunia pendidikan, maka ada beberapa hal ya, sebenarnya banyak. Nah, yang pertama adalah tugas utama pendidikan adalah mempersiapkan peserta didik ke arah kematangan akal. Keberhasilan anak dalam kematangan akal ini tergantung pada guru, pendidik atau pengajar. Kemudian yang kedua, guru atau pendidik adalah benar-benar sosok yang dapat diteladani dan menguasai bidang ilmunya, sehingga peserta didik mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Yang ketiga, tujuan pendidikan adalah menyiapkan peserta didik untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin. Jadi kebahagiaan lahir dan batin itu harus harus dengan cara menyelaraskan antara ketiga potensi dalam perspektif Plato tadi, atau ketiga potensi menurut Aristoteles, atau ketiga potensi menurut pemikir kontemporer yaitu Bloom. Ada aspek afektif, kognitif, kemudian psikomotorik. Nah, ini harus diseimbangkan, sehingga dengan keseimbangan itu peserta didik diharapkan dapat nantinya mencapai kebahagiaan lahir dan batin. Kemudian kelebihan perennialisme adalah mengarahkan pemikiran perennialisme ini mengarahkan pada kesadaran ideal tentang makna kehidupan yang universal. Yang kedua, pandangan perennialisme ini mementingkan hal esensial dan kebaikan yang bersifat abadi. Jadi mementingkan nilai-nilai seperti nilai-nilai yang bersumber dari wahyu. Nah, ini merupakan suatu kelebihan ya dari pandangan perennialisme. Yang ketiga, menolak paradigma modernitas yang merusak. Artinya ada paradigma modernitas bahwa di dalam kemodernan kita ini kita menghadapkan berbagai macam problem, terutama di masalah problem ekonomi ya, di mana kapitalisme itu dianggap sebagai penyakit ekonomi. Kapitalisme itu dianggap sebagai alat yang memperjauh jarak antara mereka yang kaya dengan yang miskin, sehingga modernitas dengan atas nama kapitalisme ya, atau atas dasar kapitalisme itu dianggap merusak dan bagi perennialisme itu tidak baik. Nah, cuma menurut kelemahan dari perennialisme ini adalah dan universalitas itu sulit dicapai atau sulit dipraktekkan dalam rangka mencapai kebenaran universal secara spesifik itu sulit dicapai. Kemudian yang kedua, karena mengagukan keabadian nilai lama, maka pendidikan itu bisa saja bersifat stagnan.
Dan yang ketiga adalah menolak perubahan, sementara perubahan itu adalah hal yang pasti. Artinya bahwa manusia itu adalah makhluk yang dinamis, selalu berubah, maka perubahan itu adalah suatu yang pasti. Maka ini tidak cocok bagi perennialisme, karena perennialisme itu mengagung-agungkan keabadian, sementara perubahan itu adalah sesuatu yang pasti. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari adik-adik mahasiswa ada pertanyaan? Ya, mohon maaf. Saya kira tadi saya nggak melihat ada kendala internet. Baiklah, saya rekam ini di YouTube dan saya unggah, nanti silakan dipelajari dan silakan didiskusikan ya. Penjelasan saya dari awal sampai akhir, mungkin ada poin-poin yang menarik perhatian Anda, silakan dipahami, kemudian silakan didiskusikan di grup WhatsApp ya. Terima kasih. Sekian dari saya. Kita tutup pertemuan ini dengan membaca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.